Halo guys, balik lagi Radot Valen Channel. Itu lihat tuh, dia juga mulai bikin konten di sini, bukan di perpustakaan pinjaman rumahnya ya. Jadi karena dia bikin konten, gue juga bikin konten. Walaupun yang nonton banyakan dia kalau YouTube ya. Gue tertarik dengan kritikan-kritikan pada tim-tim yang katanya nggak punya sejarah gara-gara dapet duit, terus akhirnya belanja pemain-pemain mahal yang tidak bisa disamakan dengan tim yang memiliki sejarah yang panjang. Gue malah mempertanyakan ya statement itu. Sekarang gini, kalau lu diposisikan untuk disuruh megang tim, dimana lu dipercaya sama ownernya yang memang banyak duit untuk membentuk tim ini menjadi tim yang mulai digemari, mulai banyak prestasinya, mulai menjadi perusahaan global untuk fansnya, bukan hanya di negaranya tetapi di seluruh dunia. Nah, kalau selalu dibandingkan dengan tim-tim yang memang dari dulu menjadi besar di Eropa gitu, pasti mereka juga punya cara yang mereka harus lakukan kan untuk menjadi seperti itu gitu loh. Nah, bagi gue nggak bisa apple to apple gitu loh kalau kita mengcompare langsung seperti itu antara misalnya Manchester City dengan Manchester United. Ya karena dulunya Manchester City kalau secara global ya prestasinya memang tidak banyak, fansnya di seluruh dunia tidak banyak. Tapi kalau di Manchester gue pikir harus di cross check lagi, karena setahu gue fansnya City yang lokal itu banyak sekali. Terus bicara tentang PSG, padahal PSG memang dari dulu sudah kuat di Prancis, tapi mereka ingin lebih kuat lagi, merajai Eropa, menjadi global gitu. Terus waktu itu Chelsea dulu bukan siapa-siapa, kemudian datanglah investor mendanai supaya menjadi siapa-siapa dan sudah jadi juara. Jadi menurut gue memang langkah pertama untuk membuat tim yang biasa-biasa saja ini untuk menjadi besar kan, yang pertama harus prestasi. Dan prestasi ini tentu dengan cara ya punya dana, ya dia membeli pemain bintang. Dan dibelinya pemain bintang ini kan harapannya bukan hanya prestasi tapi juga broadcasting rights-nya mata tertuju kepada tim tersebut, karena tim tersebut mulai ditonton. Yang ketiga adalah fansnya si pemain itu yang pindah ke klub tersebut juga akan ikut untuk ngikutin, untuk mulai memperhatikan tim itu. Syukur-syukur bisa menjadi fans tersebut juga. Dan di luar itu kan sekarang seperti Manchester City juga membuat sebuah akademi yang sangat bagus, lapangan latihan yang sangat bagus, yang menurut gua sudah menjadi bagian dari investasi mereka kan. Nah, bagaimana bisa disalahkan gitu loh. Sekarang kalau lu yang jadi orang yang megang atau ngelola itu, lu mau buat apa? Dengan uang segitu, lu mau bangun apa untuk membuat tim ini berprestasi, tim ini dikenal, dan tim ini laku secara global. Bahkan tim besar pun dengan syarat sejarah aja banyak yang juga kalau punya uang senangnya belanja kan. Madrid terkenal dengan Galacticosnya. Barcelona biar gitu-gitu juga waktu itu juga isinya bintang. Nggak semuanya yang lahir daripada akademinya. Manchester United di luar dari pemain aslinya juga banyak beli pemain bintang. Dulu Arsenal juga banyak pemain luar. Kalau kita ingat malah sempat dikritik kan pemain Inggrisnya mana. Terus AC Milan zaman jaya-jayanya dulu ya dikenalnya juga sama siapa, ya kan? Ada yang ngelirik ke sini nih, kayaknya dia tahu kalau gue juga bikin konten yang membuat dia juga ada di situ kan gitu, ya. Nah, ini juga statementnya cukup menarik karena Justin ini juga termasuk yang tidak setuju dengan tim yang senangnya beli pemain-pemain bintang segala macam.
Jadi itu ketidaksetujuan gue guys, karena menurut gue memang itu menjadi langkah pertama untuk tim yang pengen lebih besar, atau tim yang entah dari mana pengen besar dengan dana yang ada. Pasti saya tetap beli pemain bintang dulu, baru kemudian melakukan strategi-strategi lain untuk membuat tujuan mereka kan semuanya sama, prestasi, dikenal, cuan, dan mendapatkan banyak, yaitu mendapatkan banyak sponsorship. Gitu guys dari gua. Dan ini ada hubungannya nanti dengan materi gua selanjutnya, yaitu di mana kalau begitu peran agen, sehingga dia sangat dibutuhkan oleh tim-tim yang banyak duit ini, tapi jadi dibenci oleh tim-tim yang tradisional yang ingin dengan dana yang ada memang mengharapkan loyalitas dari si pemain tersebut. Ini nanti ada hubungannya guys, karena agen ini juga sekarang akan ada pengaturan tentang komisinya yang baru di tahun ini. Jadi sekali lagi kalau bagi gue sih sah-sah aja, tinggal seberapa kuat dana lo untuk kemudian terus seperti itu. Karena pemain dengan para agennya ini pun akan berlaku profesional. Memang bukan yang karena mencintai klub tersebut dari dalam hatinya, tapi karena lu tim yang memang lagi pengen gede, lu butuh gue bisa bantu lu secara profesional, ya ayo gitu. Jadi beli pemain bintangnya mah sah-sah saja, tapi untuk beli perasaan dari si pemain tersebut, menjadi intuit di situ, fans yang secara global juga benar-benar jadi ngefans di situ, itu yang menurut gue susah. Mulai melahirkan pemain-pemain baru yang memang dari akademinya, itu yang menurut gue susah. Dan itu yang harus menjadi langkah-langkah berikutnya dari tim-tim yang pengen jadi berprestasi dan besar secara global ini, harus juga pikirkan supaya perlahan-lahan mereka tahu tahapannya, kapan akhirnya mulai mengurangi untuk membeli pemain-pemain ini dan mulai masuk ke dalam penjual belian transfer yang juga cukup menguntungkan, termasuk dari pemain binaannya, termasuk juga dari revenue yang lain yang seperti gue bilang tadi. Contohnya Chelsea kan sempat akhirnya dia nggak yang jor-joran banget kayak dulu gitu loh. Malah dari pemain yang ada bisa dia jual lagi dapat cuan. Cuman kalau udah kepepet dia menunjukkan ke Chelsea-an nih Abramovich-nya lagi, beli sana beli sini. Tapi kalau lihat Chelsea sekarang udah transformasi kan, udah nggak yang dar yang sekarang cuman dikenal adalah Manchester City dan PSG gitu. Tapi gue yakin satu waktu nanti City akan mulai mengurangi yang kebijakan belanjanya dan mulai melakukan part yang lain. Begitu juga menurut gue PSG. Jadi it's a matter of time, karena menurut gue mereka juga dikelilingi orang-orang bisnis yang luar biasa. Tinggal memang mereka ini semua memang profesional, bukan dari loyalitas mereka. Oke, Justin udah selesai. Setuju apa enggak? Subscribe, like, komen, share, dan kirim komen. Radot Valen Channel, itu ketidaksetujuan gua.